Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohani dari Biologi A semester 4. Saya di sini akan menjelaskan mengenai acara praktikum yang ke-8, yaitu mengenai suksesi. Tujuan dari praktikum suksesi yaitu untuk mengetahui proses suksesi yang terjadi di beberapa belahan dunia. Pengertian suksesi. Suksesi ekologi adalah suatu konsep yang mendasar dalam ekologi yang merujuk pada perubahan berakai dalam struktur dan komposisi suatu komunitas ekologi yang dapat diramaikan atau yang dapat diramakan. Suksesi dapat terinisiasi oleh terbentuknya formasi baru suatu habitat yang sebelumnya tidak dihuni oleh makhluk hidup ataupun oleh adanya gangguan terhadap komunitas hayati yang telah ada sebelumnya oleh kebakaran, badai, maupun penebangan hutan. Nah, kasus yang pertama sering disebut juga sebagai suksesi primer, sedangkan kasus kedua itu disebut dengan suksesi sekunder menurut Sutomo tahun 2010. Metodologi dari acara praktikum yang ke-8 yaitu alatnya ada alat tulis dan laptop, bahannya itu artikel ataupun berita. Nah, cara kerjanya itu disiapkan alat-alat yang akan digunakan. Terus dibuka aplikasi Google di HP ataupun di laptop, dicari artikel atau berita tentang peristiwa suksesi yang terjadi di beberapa belahan dunia. Diamati peristiwa suksesi yang terjadi di artikel atau berita tersebut dan dicatat di hasil pengamatan. Dicantumkan sumber dari artikel dan berita tersebut pada video presentasi. Setelah itu dibuat video yang isinya itu mendeskripsikan informasi dari artikel atau berita tersebut. Yang terakhir itu diupload video tersebut ke YouTube masing-masing. Hasil pengamatan dari acara praktikum yang ke-8 itu mengenai artikel Krakatau. Sumbernya itu dari VWI.org Krakatau. Nah, di sini tahap-tahap suksesi dari Krakatau yaitu proses suksesi diawali dengan tumbuhnya jenis lumut. Nah, lumut-lumut inilah yang menimbulkan kelembaban dan memungkinkan jenis paku-pakuan untuk tumbuh setelahnya. Nah, barulah setelah ini rumput-rumputan mulai tumbuh dan membentuk semak-semak. Setelah itu adanya semak-semak ini kemudian memungkinkan burung untuk hinggap dan juga menyebarkan biji-biji tumbuhan lain. Ada pula menyebarkan melalui air laut yang mendominasi vegetasi pantai. Nah, seperti jenis cemara laut, waru laut, ketapang, dan nyamplung. Perlahan-lahan terciptalah tanah hutan muda yang berkelanjutan. Selanjutnya yaitu Krakatau merupakan laboratorium alami dan satu-satunya pulau yang terdata suksesi ekologinya sejak dari kondisi steril setelah letusan tahun 1883. Nah, butuh waktu 133 tahunan bagi Krakatau untuk mengembalikan kondisi ekologisnya. Hingga seperti saat ini, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi cepat lambatnya proses suksesi di suatu pulau. Nah, faktor yang paling mempengaruhi yaitu laut. Pulau-pulau kecil dipisahkan oleh laut yang terkadang berjarak hingga ratusan kilometer. Nah, berbeda dengan pulau besar atau bahkan benua yang lebih memungkinkan terjadinya suksesi akibat terkadang berjarak hingga ratusan kilometer. Nah, berbeda dengan pulau besar atau bahkan benua yang lebih memungkinkan terjadinya suksesi akibat tersebarnya biji-biji tumbuhan oleh faktor angin, binatang, dan juga manusia. Nah, proses pembentukan ekosistem hutan tropik sangat kompleks, rumit, dan membutuhkan waktu yang panjang. Nah, pembentukan komunitas hutan baru itu dipengaruhi oleh hubungan timbal balik antara tumbuhan, binatang, dan dinamika lingkungan dan sekitarnya seperti kondisi gunung berapi, gunung api, perkembangan biota yang ada, serta perubahan iklim mikro. Setelah itu, penyebab terjadinya suksesi di Krakatau yaitu sebelum meletus Gunung Krakatau adalah tempat hidup bagi banyak tumbuhan dan hewan. Pada hari Minggu sampai Senin, tanggal 26 sampai 27 Agustus tahun 1833, gunung tersebut meletus. Letusan tersebut
terdengar hingga Australia Tengah yang berjarak 3.300 km dari titik ledakan, dan Australia Tengah yang berjarak dan Australia Rodrigues, kepulauan di Sumatera, India yang berjarak 4.500 km. Nah, letusan Krakatau juga memicu terjadinya tsunami besar setinggi 120 kaki, diawali oleh ledakan dahsyat pada sore hari tanggal 26 Agustus tahun 1883. Nah, menghancurkan 2/3 bagian utama pulau itu dan menyebabkan tsunami besar yang melanda garis pantai di dekatnya karena letusan Gunung Krakatau dan bencana alam yang dibawa oleh pembuatnya. Ekosistem di sekitarnya itu ikut hancur dan banyak organisme yang mati. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.